penyakit yang bisa membuat emosi kita memuncak ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo aku TKW Formosa. Semoga di pagi hari yang tidak cerah untuk wilayah Taiwan ya guys ya, karena hari ini adalah terjadi badai yang sangat hebat untuk wilayah Taiwan. Semoga kita semua untuk pejuang-pejuang devisa yang berada di perantauan yang sekarang sedang menghadapi badai tetap dalam lindungan Allah ya guys ya, dan bisa kembali bersama keluarga di Indonesia tetap dalam keadaan sehat ya guys ya. Dan yang lebih penting lagi, semoga kita masih tetap bisa beraktivitas dan juga masih tetap dalam keadaan sehat ya guys ya. Amin 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 ya robbal alamin. Bagaimana guys, apakah kita masih seperti dulu lagi? Masih tetap bersemangat mengejar 1K dan 4000 jam tayang? Semoga semangat kita tidak pasang surut ya guys ya. Karena apa? Karena semuanya butuh proses dan perjuangan ya guys ya. Semuanya tidak ada yang instan, semuanya penuh dengan cobaan yang harus kita jalani, yang harus kita lalui dalam menggapai mimpi dan cita-cita ya guys ya. Seperti kisahnya TKW Formosa dan buah hatinya yang tidak akan pernah habis untuk dikupas tuntas dan menjadi satu video berdurasi 10 menit ke atas dan akan menjadi sebuah cerita bersambung. Kisah kehidupan nyata yang terkadang pilu, yang terkadang bahagia, yang terkadang sedih, yang terkadang menyakitkan, yang terkadang menjatuhkan, yang terkadang membuat kita down, yang terkadang membuat kita terpuruk. Di sini TKW Formosa tuangkan dalam sebuah cerita. Mendapatkan majikan yang baru ya guys ya, lanjutan dari cerita kemarin. Dan ceritanya sampai mana sih? Ceritanya sampai di majikan yang sekarang TKW Formosa tempati ya guys ya. Di sini aku merawat seorang nenek yang mendapat gangguan pikiran ya guys ya. Gangguannya seperti apa sih? Kalau dibilang berat, aku yakin untuk kita yang biasa hidup di Indonesia, aku yakin jawabnya adalah berat sekali ya guys ya. Namun di sini kita harus mengambil positifnya ya guys ya. Karena semua majikan tidak mampu menghadapi nenek yang aku rawat ini, akhirnya aku berusaha semampuku sesuai dengan kemampuan yang aku punya. Aku setuju untuk melanjutkan kontrak di nenek yang aku rawat saat ini ya guys ya. Jadi nenek ini menderita penyakit shi kayak gitu ya guys, jadi menyerang otak kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau lansia menderita penyakit ini merawatnya benar-benar harus ekstra ya guys ya. Kalau sabar ya benar-benar harus menghadapi sabar yang luar biasa. Tapi kalau lagi neneknya kambuh dengan emosi tinggi, terkadang akunya harus mengimbanginya dengan diam. Baru TKW Formosa berbicara kalau
nenek ini marahnya sudah melampaui batas dan nggak bisa dikendalikan ya guys ya. Jangankan TKW Formosa, 4 anaknya pun kalau sudah nggak bisa mengendalikan, angkat tangan dan akan terjadi pertengkaran hebat kayak gitu guys ya. Makanya TKW Formosa ini selalu mencari solusi yang terbaik ya guys ya. Apa sih sebenarnya solusi yang terbaik untuk penyakit nenek ini? Ini bisa jadi pengalaman ya guys ya, atau bisa dipraktekin bagi yang punya pasien sama kayak TKW Formosa. Karena TKW Formosa ini mendapatkan pasien yang seperti ini udah 2 kali ya guys ya. Biasanya yang TKW Formosa lakukan, yang pertama, setiap melakukan aktivitas apapun, ajak pasien kita untuk berdoa dulu ya guys ya. Selalu ingatkan untuk berdoa dahulu. Yang kedua, jika memang pasiennya masih bisa berjalan, usahakan dengan cara apapun untuk mengajaknya keluar ya guys ya. Keluar dalam arti jalan-jalan, kita ajak berolahraga. Jangan biarkan duduk santai ataupun ngobrol ya guys ya. Jadi biasakan diajak berolahraga. Yang ketiga, jangan biarkan pasien seperti ini berbicara hal-hal yang buruk dengan orang lain. Sebisa mungkin kita harus mencari cara untuk menghindari ya guys ya. Makanya di setiap video aku, kenapa sih nggak ada obrolan aku nenek dengan orang lain? Ya salah satu alasannya adalah itu ya guys ya. Karena kalau pasien seperti ini diajak ngobrol atau diajak gibah bahasa kita dengan membicarakan keburukan-keburukan orang lain, maka jangan tunggu lama guys ya. Belum sampai di rumah akan terjadi perang sama kita ya guys ya. Dan jangan pernah berikan kabar tidak baik atau didengarkan kabar yang tidak baik ya guys ya. Jadi kayak aku ini kalau dapat line atau dapat kabar apa dari anak-anak nenek ini untuk disuruh menyampaikan ke nenek, belum tentu aku sampaikan ya guys ya. Juga belum tentu aku perdengarkan untuk nenek. Karena apa? Karena mancingan-mancingan TKW Formosa ini sebenarnya nggak tahu ya guys ya, sebenarnya menghadapi ibunya itu harus bagaimana kayak gitu ya guys ya. Selanjutnya, carikan teman untuk nenek kita ini benar-benar teman yang positif, teman yang bermanfaat. Contohnya ya kayak aku pergi ke tempat sekolahnya nenek kayak gitu ya guys ya, membikin bunga, bernyanyi, tepuk tangan, diajak berbicara. Jadi hal-hal seperti ini yang akan membuat pasien kita ini menjadi happy. Pasti aku jamin sampai rumah pun pasien kita akan happy ya guys ya. Karena penyakit ini ya guys ya, kalau kita tidak punya teknik dan caranya, atau kita tidak mengetahui di mana letak kelemahannya, ini benar-benar membuat emosi kita ini memuncak ya guys ya. Bahkan tiap hari kita ini bisa bertengkar dengan pasien kita kayak gitu ya guys ya. Makanya penyakit ini benar-benar luar biasa bagi TKW Formosa ya guys ya. Bagi TKW Formosa ini tidak menjadi masalah ya guys ya. Kalau kita mau berpikir positif sedikit saja,
Ini adalah cara Allah menguji kesabaran kita ya guys ya. Sebenarnya sebatas mana sih kesabaran TKW Formosa diuji dengan penyakit pasien yang seperti ini ya guys ya. Aku sih mikirnya seperti itu ya guys ya. Ya udah gitu aja ya guys. Assalamualaikum. Bye bye.